الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه آمين. وأما حديث عائشة المتقدم ذكره. وأما حديث عائشة, adapun hadisnya Siti Aisyah yang sudah disebutkan kemarin, bahwa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiyamul lail atau salat tarawih 11 rakaat, tidak lebih dari itu, baik di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Wa amma haditsu Aisyah al-mutaqaddim, adapun hadisnya Siti Aisyah yang sudah disebutkan tadi, al-mutaqaddim dzikruhu, yang sudah disebutkan di depan, mahmulun alal witri, yaitu ditangkan alal witri pada salat witir, bidalili haditsil Bukhari, dengan dalil yaitu menggunakan hadisnya Imam Bukhari, an Urwata, dari Urwah radhiyallahu anhu, an Aisyata radhiyallahu anha, an Urwata, dari Urwah, an Aisyata radhiyallahu anhuma, dari Siti Aisyah radhiyallahu anhuma, annaha akhbarathu, sesungguhnya Siti Aisyah akhbarathu, menghabarkan apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 11 rakaatan, yaitu salat qiyamul lail atau salat tarawih sebanyak 11 rakaat. Kanat tilka salatuhu yasjudu as-sajdataman, kanat tilka salatuhu, begitulah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasjudu, Rasulullah sujud, as-sajdata, dengan sujud, min dalika, dari 11 rakaat itu, qadroma yaqra'u, kadar itu kaya, qadroma yaqra'u, kadar ayat yang dibaca, qadroma yaqra'u ahadukum, kadar salah seorang membaca ayat, khamsina ayatan, yaitu 50 ayat. Itu jadi sekali sujud itu Rasulullah itu lamanya sujudnya Kanjeng Nabi itu
diperkirakan sama seperti orang membaca 50 ayat. Nah, jadi Rasulullah sholatnya 11 rakaat, tapi Rasulullah kalau sujud, karena tilka sholatuhu yasjudu as-sajdata min dzalika qadrama yaqra'u ahadukum 50 ayatan. Nah, jadi Rasulullah kalau sujud membaca, kalau sujud lama sujudnya Kanjeng Nabi sama seperti orang membaca 50 ayat. Jadi 50 ayat. Kalau kulhu berapa ayat itu? Kan? Kulhu berapa ayat itu? 4. Nah, itu kalau kulhu saja 4 gitu, nah itu 50. Qabla ayyarfa'a, sebelum Rasulullah mengangkat, qabla ayyarfa'a ra'sahu, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya, wa yarka'u, dan rakaataini, dan sebelum Rasulullah ruku di dua rakaat, qabla sholatil fajri, sebelum sholat fajar. Tsumma yattaji'u, kemudian Rasulullah tidur miring. Yattaji'u, tidur gitu. Maka itu sebetulnya kalau kita sholat fajar sebelum subuh itu, sholat fajar, habis sholat itu, nah ini, gitu tahiyat selesai, assalamualaikum, assalamualaikum. Tuh, sunat tidur miring begitu. Nah, sunat tidur miring begitu sambil membaca Allahumma Rabba Jibril, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa hamalatil arsh wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirna minan nar, ajirna minan nar, ajirna minan nar. Apalah enggak? Dulu kan sudah. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa hamalatil arsh ajirna minan nar, ajirna minan nar, ajirna minan nar. Jadi Rasulullah setelah sholat fajar Iman, itu coba kamu itu ada sedang bentar, kamu lihat sana itu, ingat pacuan itu, kehujanan. Ulangi lagi. Allahumma Rabba Jibril, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa hamalatil arsh ajirna minan nar, ajirna minan nar, ajirna minan nar. Itu dibaca 3 kali. Ajirna minan narnya itu diulang-ulang 3 kali. Nah itu tapi sambil diri. Tapi di kitab As-Sanawani ada tambahan sedikit. Setelah ajirna minan nar, ajirna minan nar, ditambah
wa adkhilnal jannah. Ulangi, kanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kanat tilka salatuhu yasjudu min dalika qadra ma yaqra'u ahadukum khamsina ayatan qabla ay yarfa'a ra'sahu wa yarka'a rak'ataini qabla sholatil fajri, sebelum sholat fajar. Tsumma yattaji'u, kemudian Rasulullah tidur miring ala shiqqihil aiman, pada lambung, pada sisi yang sebelah kanan. Itu jadi miring ke arah kanan. Ya. Hatta ya'tiyal munadi, sehingga datang. Hatta ya'tiya, sehingga datang al munadi, yaitu orang yang mengundang-undang, artinya orang yang bukan manggil-manggil sholat. Lissolati, untuk melaksanakan sholat subuh. Oh, jadi Rasulullah sholat malam 11 rakaat, tapi rukuknya, sujudnya lah itu segitu lamanya. Dikira-kira kalau sujud Kanjeng Nabi sama seperti orang membaca 50 ayat. Udah titik. Wa hadis wa hadis muwatta an Urwah an Aisyah radhiyallahu an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula hadisnya Imam Malik an Urwata, dari Urwah an Aisyah, dari Siti Aisyah zaujin Nabi, yaitu istrinya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli minal laili, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari itu ihda wa ishrina rakaatan, 11 rakaatan, yutiro biha biwahidatin, mana Rasulullah bikin witir dari 11 itu biwahidatin, dengan satu. Fa idza faragha, kemudian setelah Rasulullah selesai, ittaja'a ala shiqqihil aiman, maka Rasulullah tidur miring ke arah yang kanan. Wa bihadzal lafzi aidon Abu Dawud, begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Maksudnya di sini, jadi bahwa Kanjeng Rasul selesai sholat tarawih itu, kesimpulannya begitu. Jadi Rasul begitu selesai sholat yang 11 rakaat itu sudah masuk di waktu fajar, sehingga begitu selesai sholat witir, Kanjeng Nabi langsung tidur miring ke arah kanan, yaitu bermohon kepada Allah. Kalau di As-Sanawani itu doanya begitu, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa hamalatul arsh Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ajirna minan nar, ajirna minan nar, ajirna minan nar, gitu. Nah, jadi ini masih berputar-putar, hanya membicarakan sholat 11 rakaat. Wa ma'a hadzal ihtimali, nah baru mulai kita agak mikir sedikit lagi. Wa ma'a hadzal ihtimal aradahu ahaditsun ukhra. Wa ma'a hadzal ihtimal, serta dasar-dasar yang sudah disebutkan di atas, aradahu ahaditsun akhar, ada yang menentang. Aradahu, yaitu menentang pada hadis yang sudah disebutkan itu. Ahaditsun akharu, itu ada beberapa hadis yang lain. Nah, jadi ada beberapa hadis yang lain yang mengatakan bahwa Rasulullah sholatnya tidak 11 rakaat. Jadi tidak hanya 11 rakaat. Nah, hadis yang lain
Faminha ma rawahu Abu Dawud anil Qasim ibnu Muhammad. Nah, sebagian dari hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu anhu anil Qasim bin Muhammad, dari Qasim bin Muhammad, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana qalat, Siti Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di sebagian malam itu asyra rakaatin, yaitu 10 rakaat. Wa yutiru, dan kemudian Rasulullah bikin witir bisa jedatin dengan 1 rakaat. Bisa jedatin di sini bukan 1 sujudan ya maknanya. Bisa jedatin dengan 1 rakaat. Itu ada yang mengatakan bahwa yang 11 itu rinciannya yang 11 itu tidak seperti yang kita di zaman sekarang ini. Rinciannya yang 11 itu 8 tarawih, 3 witir. Nah, ini rinciannya tidak semuanya begitu. Itu rinciannya tidak begitu. Yang di sini disebutkan di hadis yang lain bahwa Rasulullah sholat di malam hari itu 11 rakaat. Yusalli minal laili asyra rakaatin, Rasulullah sholat 10 rakaat dan ditambah witir 1 rakaat. Ditambah witir 1 rakaat. Wa yasjudu, dan kemudian Rasulullah sujud sajdatayil fajri, yaitu dengan 2 rakaatnya sholat fajar. Fadzalika salatu asyara rakaatin, maka jumlahnya jadi 13 rakaat. Tuh. Diulangi diulangi ya. Ini sepele banget. Sepele sekali, tapi sebetulnya itu kalau kita menghadapi kehidupan nanti, kehidupan kita di tengah masyarakat yang berkembang, di mana-mana versi sholat tarawih itu ada versi 8, ada versi 20. Itu yang versi 8, yang versi 8. Itu yang versi 8 13 dengan witir, itu versinya dari mana? Kan? Terus yang 11 itu ada yang mengatakan 11 itu rinciannya kayak apa? Nah, di kitab ini sebetulnya menjelaskan rincian-rincian yang semacam itu. Ada yang mengatakan jadi yang 8 itu adalah sholat tarawihnya, baru yang 3 itu adalah sholat witir. Di hadisnya Siti Aisyah di sini, nih yang hadis ini menyebutkan bahwa yang 11 itu rinciannya, yang 10 Kanjeng Nabi itu sholat tarawih, yang 1 rakaat Kanjeng Nabi sholat witir. Setelah sholat witir, Kanjeng Nabi sholat fajar 2 rakaat, baru tidur miring ke arah kanan. Artinya, ini artinya tuh, orang itu banyak menanyakan, kalau kita sudah habis sholat witir, apa masih boleh kita melaksanakan sholat sunat yang lain? Tuh, ya. Nah, ini artinya melihat hadis ini bahwa kita setelah selesai melaksanakan sholat witir masih ada kebolehan untuk melaksanakan sholat sunat yang lain. Buktinya, ini di hadis ini Kanjeng Nabi menjelaskan, kata Siti Aisyah, sholatnya 10 rakaat ditambah 1 rakaat, yaitu sholat witir. Sholatnya 10 rakaat, maksudnya tarawih, witir 1 rakaat. Setelah itu Kanjeng Nabi setelah selesai witir, Kanjeng Nabi sholat fajar. Artinya setelah sholat witir itu masih ada kebolehan, masih disunatkan untuk melaksanakan sholat sunat yang lain. Itu gitu ya. Ini banyak berkembang di masyarakat itu, yang nggak di sini, nggak di Jawa, nggak di mana, sering ada orang bertanya, Pak Ustaz, kalau kita habis witir, apa masih boleh melaksanakan sholat sunat yang lain? Jadi anggapannya bahwa witir itu adalah
sudah penutupan, kan begitu ya. Nah, ini dijawab di hadis ini itu bahwasanya setelah sholat tarawih 10 rakaat, yang 1 rakaatnya witir, kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat lagi, yaitu sholat fajar. Maka jumlahnya berapa itu? Jumlahnya 13. Tuh begitu. Dah. Tadi mau jamaah zuhur, kalau orang telepon lama banget, sudah telepon lama banget, SMS banyak banget. Itu dari seorang SMS berapa kali? 11 kali atau bagaimana kan? SMS-nya minta saya yang bayar, jadi nggak dibuka-buka sampai sekarang. SMS-nya minta kita yang bayar, jadi nggak saya buka-buka. Udah gitu. Awalnya lagi jelasin masalah wudhu sama orang ya di HP. Nah, jadi sebelum lanjut ke ini hadis berikut, nah ini cerita ya. Ini terutama ini kita calon-calon ibu ya. Itu loh, nanti minta SMS lagi ya. Itu anggota tubuh kita itu yang paling bawah apa? Kaki. Anggota tubuh kita itu yang paling bawah kaki. Maka kaki itu anggota yang paling malas kita sapu-sapu atau kita kosokin. Kaki itu anggota yang paling bawah, maka kita ini orang yang paling malas ngosokin anggota kaki. Sampai mohon maaf, sering orang wudhu kakinya nggak dikosokin pakai tangan, buka kaki kaki lagi. Ya, sering itu orang wudhu kosokinnya begitu. Atapnya, ngerti apa atapnya? Apat itu efek ya. Efek dari kaki jarang dikosokin itu mengakibatkan anaknya itu bengal. Ngerti bengal apa enggak? Nggak nurut atau pokoknya kalau disuruh orang tua itu susah. Nah itu anaknya nggak nurut tuh. Jadi kalau pengen anaknya nurut dari sekarang, kalau wudhu yang seneng bukan sekedar sering-sering, yang seneng ngosokin kaki, tangan kanan ngosok kaki kan? Tangan kanan ngosok kaki kiri, tangan kiri ngosok kaki kanan. Terus saya kadang suka mikir, ini anak laki bengal-bengal semua, jangan-jangan itu orang tuanya kalau wudhu ngosok kakinya pakai kosokan belang apa ya? Tuh. Jadi orang-orang tua dulu hal-hal yang sepele itu hal-hal begitu kan sepele sekali, tapi itu diperhatikan sekali gitu. Ngosokin kaki apa gitu kan, atau malam-malam nyapunya sesapu, atau malam-malam kita sisiran. Orang tua dulu itu melarang banget gitu. Padahal itu sebetulnya ya kalau kata kita orang muda ya nggak ada apetnya apa-apa kan, nggak ada asarnya apa-apa, sama-sama aja kan. Nah tetapi itu sangat memberi
asar kepada anak-anak kita nanti. Tuh, jadi tuh ya, sekali lagi, kalau kita pengen punya anak nanti anaknya nurut, diomongin mudah mendengar, lah itu kalau wudu ya wudu mandi ngosokin kaki tidak boleh dengan kaki ya, ngosokin kaki tidak boleh dengan kaki, tapi ngosokin kaki dikosokin pakai tangan. Tuh. Kalau boleh yang kaki kanan dikosok pakai kaki kiri, yang kiri pakai kaki kanan, karena tangan kanan ini adalah anggota yang paling mulia. Nah, maka anggota yang mulia kumpul dengan yang tidak mulia, jadi mulia semua akhirnya. Tuh, ya. Tuh. Itu orang Hindu, ya. Ulangi lagi. Tuh, kayak kemarin orang suka cepat cara menghafal, ya. Ya ikut pesan-pesan Nabi itu, ikut pesan-pesan Nabi. Kalau kita pengen cepat menghafal dan hafalannya tidak mudah hilang, tidak mudah lupa kan gitu. Ya kita yang sering siwakan. Kemarin itu saya setelah cerita siwakan, perasaan saya masih punya simpanan siwakan, masih punya simpanan susur kan. Terus saya cari di mana gitu. Kalau saya masih punya banyak kan. Ya, kalau 500 mungkin masih ada itu. Apakah pikir saya cari di mana, nggak temu, jangan-jangan sama anak-anak dikumpulin dengan sampah dibuang di sana kan gitu. Ya namanya orang nggak ngerti kan, ya namanya orang nggak ngerti, ya boleh-boleh saja kan. Itu jadi sering susuran, sering baca Quran, sering baca sholawat, nah itu begitu. Nah itu sholawat itu bagus sekali untuk anak-anak yang menghafal. Di situ kan ada ulumil istifaiyah. Tuh ada kalimat ulumil istifaiyah. Dah. Wa minha marwahu Abu Dawud aidan an Aisyah radhiyallahu anha. Begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu anha dari Siti Aisyah radhiyallahu dari Abu Dawud radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili, salat pada sebagian malam, salasa rakaatin, yaitu 13 rakaat. Nah, terus Rasulullah salat 13 rakaat. Yutiro autaro yutiru kang gawe witir, autaro yutiru kang gawe witir, sok yutiru witir, Rasulullah bikin witir, melaksanakan witir, minha dari yang 13 itu, bi khamsin dengan 5 rakaat. Tuh, jadi sholatnya berapa? 13. Tuh ya. Yusalli minal laili salasa asyrata rakaatan, Rasulullah sholat 13 rakaat. Yutiru binha, Rasulullah bikin witir dari yang 13 itu, Rasulullah melaksanakan witir bi khamsin, yaitu dengan 5 rakaat. Berarti tarawihnya berapa itu? Hah? 18. Tarawihnya 8. Tuh jadi 13 itu 13. 13 itu, yang dari 13 itu Rasulullah witir, dibikin witirnya 5. Berarti sholat tarawihnya adalah nah, kan begitu. Tapi kayak apa sholat witirnya? La yajlisu fi syai'in minal khamsi, Rasulullah tidak duduk di 5 rakaat itu hatta yajlisa fil akhirati, sehingga Rasulullah hanya duduk pada rakaat yang terakhir. Jadi 5 rakaat itu Rasulullah dibikin satu salaman. Itu maksudnya itu begitu. Tuh, jadi sholatnya berapa rakaat? 13 rakaat. Tuh, 13 rakaat itu
Rasulullah sholat witir 5 rakaat, tapi dibikin satu salaman. Tuh begitu. Supaya nanti kita jangan bingung, ya. Jadi jangan ikut nanti sholat tarawih yang sudah populer saja kan. Tuh ya. Itu sholat tarawih yang sudah populer cuma begitu saja kan. Yang populer kan begitu. 3 tarawih, 3 witir, 8 tarawih. Itu yang populer. Atau tuh 20 tarawih 3 witir. Oh itu yang udah populer tuh. Nanti sekali-kali kan ikut yang tidak populer tuh kan yang begini. Tuh ya. Itu yang tidak populer biasa sekali kan ikut. Tuh. Katanya saya tahu habis Biniam dia diomongin di guru saya. Dan banyak keterangan. Kita mendengar satu keterangan, kita mendengar satu cerita, kita melihat satu ilmiah, satu pengetahuan. Nah maka kita melaksanakannya walau hanya 1 kali, maka kita insya Allah dicatat oleh Allah sebagai orang ahli ilmu. Tuh, jadi kita cerita, ada orang cerita sholat tarawih 11 rakaat. Sholat tarawih itu 11 rakaat. Kita mencoba melaksanakan tarawih 11, sholat witir 11 rakaat. Kemudian kita mencoba sholat witir 11 rakaat. Walau itu hanya 1 kali. Itu kata keterangan di kitab Adhkar Nawawi. Nah itu kita insya Allah dicatat sebagai ahli ilmu yang biasa melaksanakan sholat witir. Berapa? Itu ikut 11 kan begitu. Tuh ya. Tuh. Jadi banyak pengalaman kan. Tuh kalau kita resapi di buku ini, di kitab ini Tazkiyat Tabari, banyak keterangan tuh. Jadi sholat tarawih di sini ada yang 13. Tuh ya. 13 rakaat. 13 rakaat itu Rasulullah dibikin yang 5 rakaat adalah witir. Tapi cuman satu salaman. Kalau keterangan hadis yang di atas tadi 13 rakaat, 10 1 2. Nah, begitu. Beda kan? Tuh. Jadi saya kan banyak pengalaman kan? Sama 13 tuh, sama 13 rakaat. Kalau hadis yang di atas 13 rakaat itu, yang 10 rakaat sholat tarawih, yang 1 rakaat witir, yang 2 rakaat sholat fajar. Kalau di hadis yang ini sama 13 rakaat, 8 rakaat tarawih, 5 witir, tapi 1 salaman. Tuh, supaya nanti jangan itu. Masalahnya contoh kan, kamu biasa sholat tarawih di sini 20. Begitu jalan-jalan ke Makassar atau kemana, di sana ketemu sholat tarawih 8. Terus sholat witir 3. Jadikan 1 salaman lagi kan. Sholat apa ya? Nanti kayak itu kita bakal bertanya-tanya, ada sholat baru. Sholat baru gimana? Sholat 3 rakaat cuma 1 salaman. Tuh, dianggapnya bahwa itu adalah sholat ajaran baru. Nah, padahal itu sholat sudah ajaran lama kan. Tuh, dianggapnya sholat ajaran baru. Nah, ini membawa aliran baru. Dianggapnya itu alirannya baru nanti. Aliran barunya apa? Sholat witir 5 rakaat cuma 1 halaman. Anggapannya aliran baru. Aliran baru dari mana? Nah itu sebetulnya aliran baru kenal. Tuh ya. Itu yang pasnya itu kan begitu. Kita aliran baru kenal. Nah, baru kenal atau aliran baru mendengar kan begitu ya. Baru kenal atau baru mendengar. Padahal lah itu ajarannya sudah lama. Nah, siapa yang ngajarin? Rasulullah, yaitu diceritakan oleh Siti Aisyah. Kanjeng Nabi sholatnya 13 rakaat. 8 rakaatnya yang 5 rakaatnya tapi cuman 1. Tuh yang di atas 13 rakaat, 10 1 yang 2. Nah, sama kan 13-nya tuh. Tuh sama-sama 13-nya. Tuh. Nanti supaya kita itu enak lega-legaan kan gitu. Kok tarawihnya 8? Bodoh amat kan gitu. Mau 8 mau 10. Untung ada yang 2. Kalau ada yang 2 kita ikut supaya lebih cepat lagi kan. Untung ada yang 2, kalau ada yang 2 ikut kan supaya lebih cepat lagi. Tuh, ya.
Ya. Tuh begitu. Nanti masih banyak keterangannya di atas. Tuh. Wa minha, dan sebagian dari hadis-hadis marwahu syaikhani, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud, wa Malik dan Imam Malik fil Muwatta, di dalam kitab Muwatta, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah, an Ibnu Abbas, dari Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu bata, bahwasanya Imam Ibnu Abbas bata, nginep. Ngerti nginep apa enggak? Kan? Ngerti nginep enggak? Bermalam. Oh ya. Bata, bermalam, inda Maimunata, yaitu di rumahnya Siti Maimunah. Siti Maimunah itu siapa? Zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu garwanya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngerti garwa apa enggak? Ya. Mana Mbak Cipnya nih? Hah? Oh, pingsan di sana. Iya, udah enggak apa-apa. Nah, Zaujin Nabi itu garwanya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahia, bahwasanya Siti Maimunah kholatuhu, yaitu tantenya Ibnu Abbas. Bibi, ya. Tante. Qala Ibnu Abbas berkata, fattaja'tu, aku tidur miring ke kanan, fi ardil wisadati, yaitu pada bantal yang dibikin malang. Tuh. Tuh. Ini sumpah ini bantal kan? Tuh bantal. Maksudnya bikin malang itu gimana? Begini. Hah? Tuh ini bantal kan? Tuh bantal. Yang dimaksud bikin malang gimana? Begini apa tetap begini? Ah. Tuh kayak bikinannya begitu kan? Tuh ya. Tuh maksudnya. Nah. Ini berarti Ibnu Abbasnya di sini atau di sini kan? Tuh Ibnu Abbas di sini. Ka'bahnya anggap saja menghadapnya ke sana kan? Tuh tidur miring di sini tuh, plak Ibnu Abbas tuh tidur di sini. Tuh gitu. Wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun sama tidur miring ke arah kanan, wa ahluhu, dan keluarganya Kanjeng Nabi. Fituliha, pada panjangnya bantal itu. Nah, panjangnya kemana ini? Panjangnya kemana? Ke sana apa ke sini? Ke sini. Tuh ya. Tuh. Maka yang pas tuh kayak keterangannya begitu. Nah, itu Ibnu Abbasnya di sini tidur plak miring begitu. Nah, di sini ini atau yang di sini? Tuh di sini ada Rasulullah dengan keluarganya. Tuh. Yang tantenya siapa? Tantenya siapa tadi? Tantenya Siti Maimunah. Karena itu dianggap sebagai tantenya. Nah, itu Siti Maimunah tidur tuh di sebelah sini, kayaknya kan begitu. Tuh ya. Siti Maimunah tidur di sebelah sini, tidur miring sebelah sini, Rasulullah di sebelah sini. Ibnu Abbasnya ikut dompleng kan. Tuh begitu. Bahasa yang sederhananya kan begitu. Dompleng di bantal tantenya. Karena merasa akrab dengan tantenya, udah ikut domplengnya. Udahlah dompleng dikit kan. Tuh. Maksudnya tuh begitu. Nah. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur hatta idan tasafal lailu aw qablahu biqalilin aw ba'dahu biqalilin, sehingga sudah separuh malam atau separuh malam kurang sedikit, aw ba'dahu, atau sudah lewat separuh malam lebih sedikit. Tuh maksudnya di sini idan tasafal lailu aw qablahu biqalilin aw ba'dahu biqalilin. Jadi Rasulullah tidur sudah separuh malam lebih sedikit atau separuh malam kurang sedikit. Separuh malam itu jam berapa? Hah? Jam 2
Nah, kayak tuh ceritanya begitu, Kanjeng Nabi tidur bangunnya itu jam 12 kurang sedikit. Atau ada nyeritain bahwa Kanjeng Nabi bangunnya jam 12 lewat dikit. Begitu ya. Tuh. Istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa Jawanya bangun itu apa? Tangi. Kalau buat Kanjeng Nabi apa? Oh, pasti nggak bisa tuh ya. Tuh. Mau tangi jenggelak belak gitu. Wah, udah nggak mirip plus kan gitu ya. Ya tangi ya buat kita kan ya. Nah, kalau buat Kanjeng Nabi istayqadha bungu tuh ya. Apa? Bungu. Nah, bungu itu bangun. Orang Jawa juga ngerti kan begitu. Nanti jangan diplesetin istayqadha kelabu. Tuh ya, istayqadha bungu. Bungu itu bangun. Tuh ya, bungu itu bangun. Istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bangun dari tidurnya, yaitu jam berapa? Jam 12 kurang dikit. Ada yang mengatakan jam 12 lewat sedikit. Setelah bangun fajalasa, kemudian Rasulullah duduk, yamsahun nauma an wajhihi. Rasulullah menyapu muka bekas tidurnya. Tuh ya. Nih. Etika tuh ya, supaya tidak cepat tua, katanya begitu. Tidak cepat tua, tidak cepat keriput. Nanti kalau bangun tidur, jadi begitu plak tidur bangun, sekali itu gobrek-gobrek. Jangan begitu. Cok 4, bangun jam 4. Begitu. Kelacok langsung berbat lari ke kamar mandi. Tuh enggak, jangan begitu. Nah, itu bangun duduk dulu. Tuh, duduk sejenak. Nah, kalau boleh si perempuan kalau boleh itu duduknya begitu. Tuh, ya. Kalau boleh duduknya begitu, duduk sejenak. Nah, sambil gosok-gosok itu muka yang bekas eces tidurnya. Tuh, ya, ecesnya itu dibuangin kan begitu. Supaya nah, tuh di sini fajalasa yamsahun nauma. Nah, itu duduknya begitu tuh, sebaiknya duduknya begitu. Dan itu pernah cerita dengan orang ahli kesehatan, katanya duduk yang paling bagus itu begitu. Tuh, itu duduk kesehatan paling bagus itu begitu. Tuh, bisa nggak? Tuh, duduknya begitu tuh, kakinya kanan kiri di bawah, tuh di luar begitu. Tuh. Bukan didudukin ininya. Tuh, bukan didudukin, lepas tuh kan. Tuh, ininya dilepas tuh, bukan di tuh tuh. Bukan duduk tahiyat. Nah, bukan duduk tahiyat, tapi duduk dilepas begitu tuh, ya. Nah, kalau kuat duduk begitu, ya nggak usah lama-lama, setengah jam aja kan. Tuh, ya. Tuh gitu, ya. Fajalasa, kemudian Rasulullah duduk, yamzahun nauma, ngusapin yaitu nyapu-nyapu, an-nauma yaitu bekas tidur, lapetnya tidur yaitu bekas-bekasnya tidur. Bekasnya tidur ya apa? Itu bekasnya tidur itu eces, rambut amburadul apa kan begitu. Nah, maka nanti tuh terutama yang perempuan wariskan sama anak-anak kita bahwa anak-anak kita itu bangun dari tidur rapi. Jadi bangun dari tidur, kasih duduk dulu, rambutnya disisirin, mukanya dilap apa, itu sebelum dikasih mandi. Jadi keluar dari kamar itu dibiasakan begitu. Nah, itu jadi bangun. Kita nanti artinya kita kayak kita bikin generasi itu begitu. Kok mamaku dulu nggak begitu ya? Udah nggak usah cerita sama mamaku dulu begitu. Kita harus bikin generasi. Nah, kita bikin generasi, biasakan dulu kita dari sekarang. Kita bangun tidur rapi. Nah, kita bangun tidur itu sudah rapi diri kita, rapi tempat kita, rapi kamar kita. Tuh begitu. Jadi artinya maksudnya rapi diri kita itu
bangun tidur esesnya sampai kemana-mana kan begitu. Nah, itu kasih yang rapi itu. Nah, kasih rapi buat semua. Nah itu rambutnya disisir, jangan ambuladul kan begitu. Udah rambutnya kayak Papua begitu, amburadul lagi kan begitu ya. Nah maka disisir apa pakai kerudung dan harusnya baru rapi tempat tidur kita. Tempat tidurnya langsung bikin rapi dan rapi kamar kita, kamarnya langsung dibikin rapi. Oh itu begitu. Nah kita bikin generasi. Nah kalau orang-orang tua kita sudah mengajarkan begitu, nah adat istiadat generasi yang semacam ini jangan sampai dihilangkan. Nah itu terus, nah, dikasih lanjut kan begitu. Dengan apa? Menyapunya dengan apa? Fajalasa yamsahun nauma an wajhihi, menyapunya biyadihi, yaitu dengan tangan mulianya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tangan apa? Biyadihi dengan as apa? Asto. Tuh ya. Biyadihi dengan astonya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tangan. Tuh ya. Summa qara'a, setelah Kanjeng Nabi membersihkan dirinya, summa qara'a al-ashral ayatil, summa qara'a, kemudian Rasulullah menjawab al-ashral ayati, yaitu pada 10 ayat al-khawatimi yang terakhir min surati al-imran, dari surat al-imran. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi bangun membaca 10 ayat terakhir dari surat al-imran. Apa itu? 10 akhir dari surat Al-Imran ini. Ya ayyuhalladzina amanu qiyama wa qu'uda wa ala junubihim yataf. Nah itu, apa itu? Sebelumnya ayatnya itu. Nah. Nah itu di ayat, membaca dari ayat 190. Nah itu 190. Al-Imran berapa ayat? Al-Imran coba berapa ayat Al-Imran? Berapa? 200 berapa? Al-Imran itu 200 ayat. Kita membaca dari yang 190. Tuh ya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, itu ayatnya, membacanya dari itu sampai akhirnya 5 kan apa? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Nah, itu akhirnya kan, lah itu dari itu sampai ke situ. Nah. Summa qoma, kemudian Rasulullah jumeneng. Kemudian Rasulullah berdiri ila shannin, yaitu ya kalau kita zaman sekarang mungkin kegelon gitu ya. Ila shannin mu'allaqatin, yaitu pada tempat
air wudu yang digantung, yaitu galon, ila syanin mu'allaqatin, pada galon yang digantungkan. Fatawaddo'a, kemudian Rasulullah ambil wudu, minha, dari tempat itu. Fa ahsana wudu'ahu, dengan melaksanakan wudu yang sangat bagus. Tsumma qama, kemudian Rasulullah berdiri, yusolli salat. Qala Abdullah, kemudian Abdullah berkata, kumtu, aku berdiri, fasona'tu, dan aku ikut, mislama sona'a, seperti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dhahabtu, kemudian aku pergi, faqumtu ila jambihi, maka aku berdiri di sampingnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fawadu'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan yadahu, tangannya, astonya Kanjeng Nabi, al-yumna, yang kanan, ala roksi, pada kepala aku. Fa akhadha biuduni, kemudian Rasulullah memegang biuduni, telinga aku. Nah, megang telinga. Yaftuluha, sambil tuh megangnya sambil gitu-gitu. Tuh, namanya apa itu? Hah? Megang telinga tapi Kanjeng Nabi itu sambil gitu-gitu tuh, si Abdullahnya tuh, ih kamu kasih bangun, malas banget kan gitu. Nah itu telinganya sambil putar-putar begitu. Namanya apa itu? Kan? Tuh, kata di sini yaftuluha. Nah sambil muntir tuh ya, sambil diputar-putar kan. Tuh, sambil jeber. Tuh, ya. Bahasa kamu apa? Jeber juga. Kamu ngerti nggak jeber? Kalau nggak ngerti, sama tetangga kamu minta dijeber tuh begitu. Tuh kalau yang nggak ngerti, tuh kan, ya kalau nggak ngerti tanya, kamu ngerti nggak jeber? Nggak ngerti. Jeber itu begini tuh kan begitu. Suruh dicoba sama tetangganya. Jeber kayak apa sih? Tuh. Kata Abdullah, aku berdiri dan aku di sampingnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu dekat sama Kanjeng Nabi pegang kepala aku dan pegang telinga aku. Telinganya sambil diputar-putar. Nah, terserah namamu itu apa, kan begitu ya. Nah, ya terserah, pokoknya jelas telinganya itu diputar-putar, bukan diputar-putar gitu. Nah, lazimnya itu disebut menjewer. Setelah Kanjeng Nabi begitu, fasolla, kemudian Rasulullah sholat, rok'ataini 2 rakaat, summa rok'ataini kemudian 2 rakaat, summa rok'ataini kemudian 2 rakaat, summa rok'ataini kemudian 2 rakaat, summa rok'ataini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 rakaat kali 6 berapa itu? 12. Nah, 12. Qalal Nabi sita marrotin, Imam Nabi mengatakan sita marrot, yaitu 6 kali, yaitu 6 kali 2 berarti 12. Summa autaro, kemudian Rasulullah bikin witir. Summa toja'a, kemudian Rasulullah tidur miring ke arah kanan. Hatta ja'ahul muadzin, sehingga datanglah seorang muadzin. Faqoma, kemudian Rasulullah bangun, fasalla rakaataini, kemudian Rasulullah salat 2 rakaat, khafifataini, yang ringan 2. Nah, ini maksudnya tuh, nih kalau yang di sini nih. Tuh ya. Kalau tadi ceritanya gimana itu? Yang pertama, Rasulullah salat 11 rakaat. 10 salat. 1 salat. Kemudian ditambah lagi 2 sholat Pak. Nah, hadis yang berikut sholatnya berapa? 13. Sholat tarawih berapa? 8. Sholat witirnya berapa? 5. Tapi sholat witirnya 1. Nah, kata di sini, tuh yang di sini nih ya. Sholatnya 2 rakaat kali 6. Berarti berapa itu? 12. Summa autaro, kemudian Rasulullah witir. Nah, itu berarti sholatnya berapa rakaat? 13. Tarawihnya berapa? Tarawihnya 2, witirnya 1. Nah, setelah witir 1, baru fasolla rakaataini
khafifataini, salat 2 rakaat lagi, yaitu salat fajar. Berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi berapa itu jumlahnya? 15. Tuh, ya. Tuh. Sudah ketemu tuh. Bukan banyak pengalaman kan? Tuh, supaya banyak pengalaman. Jadi, kuno kalau cuma 8 doang di sini kan begitu. Ya. Nah, jadi supaya banyak pengalaman. Tuh kan? Iya. Sekedar bercanda kan. Dulu saya suka nyandain sama orang Muhammadiyah dulu kan. Kang, kenapa sih kamu nggak suka sama Muhammadiyah? Ya enggak, saya suka banget kan. Sukanya kenapa? Ya saya suka nyandain ente. Suka nyandain. Bang, candain gimana sih? Ya iya, kenapa harus mikirnya 8 doang kan begitu. Coba sekali-kali. Memang angka yang paling bagus 8 apa? Angka itu yang paling bagus 1. Kalau nggak 1, 9. Karena nggak mungkin ada 9 kalau tidak ada 1. Begitu. Ya. Nah, sehingga tuh jadi keterangan sholat tarawih itu. Tuh, kemarin Imam Jabir mengatakan riwayat dari Jabir bahwa sholat tarawih itu 8 rakaat. 8 rakaat. Witirnya 3. Itu ternyata keterangan tidak begitu ya. Nah, Aisyah menjelaskan bahwa sholat tarawihnya Kanjeng Rasul 10 rakaat. Witir 1. Tuh kan begitu. Satu saat Siti Aisyah ada yang menjelaskan lagi Rasulullah sholat 13 rakaat. Tarawihnya 8, witirnya 5. Itu kan begitu. Yang ini kayaknya dijelasin bahwa Kanjeng Rasul sholatnya 15 rakaat. Tuh kan begitu. Beda lagi kan keterangannya kan? Tuh, 15 rakaat, 12 tarawih, 1 rakaat witir. Tuh, yang 2 rakaatnya sholat fajar. Tuh begitu. Jadi kan supaya kita kaya pengetahuan kan? Kaya pengetahuan, kaya pengalaman, supaya nanti kita hidup di daerah, kita tinggal di mana saja, kita supaya hatinya jembar. Oh iya, enak kan gitu. Kamu tuh tarawihnya berapa rakaat? 15. Kok 15 sih? Loh, kamu habis pesantren di mana? Oh, saya barusan pesantren dari Papua. Oh, jangan-jangan ini ada aliran baru. Aliran baru dari Papua, sholat tarawihnya 15 rakaat. Nggak ada tuh aliran baru. Ya, nah yang ada yaitu pendengaran yang baru. Itu sebenarnya dulu tuh. Jadi ada keterangan yang semacam itu tuh ya. Nah, kita supaya kaya dengan pengetahuan. Tuh, kaya dengan pengetahuan. Kalau kita sudah miskin pengetahuan, miskin ilmu, hidup di mana saja, itu udah nanti gelian. Loh, aku diajarin orang tua aku sholatnya 8. Kok ini 13? Aku diajarin orang tua aku sholat tarawihnya 20. Yang 8 salah itu. Nah, kan begitu. Yang diajarin 8, 20 salah itu. Nah, ini dengan ngaji Kasyfut Tabarikh ini, kita punya banyak pengetahuan, kita punya banyak pengalaman. Ada yang 8, 3 dengan witir. Ada yang 11, 10 tarawih, 1 witir. Ada yang 13, 8 tarawih, 5 witir. Tuh kan begitu. Ada yang 15, 12 tarawih, 1 witir, 2 sholat fajar. Tuh kan banyak pengalaman kan. Tsumma kharaja, kemudian Rasulullah keluar, fa shallas subha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Wa hadzal lafdu li Abi Dawud, dan hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu anhu. Wa minha marwahu Malik fil Muwatta wallahu a'lam bissawab. Ya. Nah, kalau besok sambung lagi kan. Banyak pengalaman ya.
Al-Fatihah. Allahumma sallimni min Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni. Allahumma sallimni min Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni. Allahumma sallimni min Ramadan وسلم رمضان لي وسلمه مني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.